selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlista kembali hadir menemani Anda dalam Aini Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Kami awali Aini Siang hari ini dari Makassar, Sulawesi Selatan pemirsa. 2 pemuda diamuk warga usai menjamret tas milik seorang wanita saat melintas di Jalan Sudiang Raya, Makassar. Kedua pelaku diketahui merupakan residivis yang kerap beraksi menggunakan senjata tajam. Inilah video amatir warga yang viral saat 2 penjamret diamuk massa di Jalan Sudiang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga menuju ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsek Biringkanaya. Dari pemeriksaan polisi, kedua penjamret merupakan residivis kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berkeliling sambil mengamati para pengendara di jalan raya. Korban yang berteriak membuat pelaku akhirnya diamuk massa oleh warga. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan tas korban yang berisi ponsel serta uang tunai. Untuk pelaku set A pernah terlibat kasus 365 pencurian dengan kekerasan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pernah juga terlibat kasus pembakaran mobil dan pernah menjalani hukuman juga di lembaga pemasyarakatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian kabel ditangkap di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Demi menghindari amukan massa, para pelaku langsung diamankan di kantor Pos Polantas Persimpangan Kuningan, Setiabudi. Seorang petugas keamanan atau satpam memergoki aksi pencurian kabel di proyek gedung kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Guna mencegah para pelaku menjadi bulan-bulanan massa, 2 pria ini langsung diamankan di Pos Polantas Persimpangan Kuningan. Setelah aparat Polsek Setiabudi tiba di lokasi, kedua pelaku langsung diborgol dan dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Di depan area balai karbon ini, saya lihat mereka mindik-mindik. Saya awasin terus. Pas salah satu masuk ke dalam, baru saya telepon yang jaga, karena saya telepon dinas. Yang di dalam ini ya udah di dalam, udah mau nyuri, dia mengaku juga. Dia mencuri apa dan di mana bang? Di dalam pagar proyek apa di dalam gedung bang? Area proyek gedung bang? Selain para pelaku, barang bukti berupa kabel yang hendak dicuri juga diamankan ke kantor polisi. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Sanjang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api beraksi di tempat parkir restoran Siap Saji di Kalideres, Jakarta Barat. Aksi komplotan ini berhasil digagalkan oleh karyawan setelah melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kamera pengawas. Kamera pengawas merekam aksi 4 orang komplotan curanmor di tempat parkir restoran Siap Saji di kawasan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. 3 orang langsung masuk ke dalam parkiran untuk melancarkan aksinya, sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. Aksi pelaku dipergoki salah seorang karyawan yang mencurigai gerak-gerik pelaku dari rekaman CCTV. Namun saat hendak dikejar, 2 pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah karyawan. Keempat pelaku akhirnya berhasil kabur. Udah nyala motor yang satu di sini, yang satu lagi di situ udah nyala, sempat dipergok tapi dia nodongin senjata api. Udah teriak duluan dari kita. Jadi dia langsung kabur, tapi sambil nodongin senjata api. Udah sih gitu aja Pak. Dia itu bertiga berarti yang beraksi ya? Bertiga yang beraksi, yang satu nunggu di luar ngamanin situasi. Aksi curanmor bersenjata api ini membuat warga resah. Warga berharap polisi menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa. Belasan remaja pelaku tawuran menangis terseduh-seduh di hadapan orang tua mereka usai ditangkap polisi. Untuk pembinaan, seluruh remaja harus mengikuti rehabilitasi di dinas sosial. Sangar saat tawuran terseduh di hadapan orang tua. Belasan remaja di Palembang, Sumatera Selatan tidak bisa menahan tangis saat dipertemukan dengan orang tua mereka masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan mencium kaki sang ibu dengan penuh tangis penyesalan.
Seluruh remaja ini ditangkap personil kepolisian sektor Sukarami usai tawuran di Jalan Soekarno-Hatta. Saat ditangkap, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam. Pelaku tawuran adalah remaja putus sekolah dan juga pengangguran. Untuk modus operandi mereka ini seperti undangan, ya undangan seperti yang sebelumnya kita tangkap, ada undangan paket di daerah mana mereka langsung mendatangi rame-rame. Jadi mereka ini sudah kayak seperti ada grup-grup tersendiri, ya grup-grupnya ada banyak, ada warung A, warung B, warung C, ada dari grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Jadi mereka bermacam-macam. 1 orang diproses pidana atas kepemilikan senjata tajam. Sementara 10 pelaku tawuran lainnya dibawa ke Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan pembinaan selama 3 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, cemburu akibat cinta segitiga, seorang wanita muda di Sukabumi, Jawa Barat dianiaya oleh 9 orang pria. Para pelaku bahkan sempat melindas korban dengan sepeda motor. Seorang wanita di Kampung Sawah Lega, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat dianiaya oleh 9 orang laki-laki. Kejadian ini sempat direkam oleh warga. 1 hari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap salah seorang pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa korban adalah wanita dan hanya diajak oleh temannya. Selain 1 orang pelaku, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor yang melindas korban dan helm milik korban. Kejadian ini diduga karena korban memiliki hubungan asmara dengan teman wanita pelaku. Korban yang cemburu karena teman wanitanya itu memiliki hubungan dengan seorang pria berinisial R. Mengajak R bertemu, namun R membawa teman-temannya dan justru menganiaya korban. Yang diketahui berinisial R mengajak ketemu kepada korban PM, ya, di suatu tempat di TKP. Setelah sampai di TKP, si pelaku langsung membawa pelaku korban PM ke suatu tempat yang agak sepi dan bersama teman-temannya langsung melakukan. Untuk sampai saat ini hasil penyelidikan kita bahwa motif kejadian tersebut diketahui dari cemburu. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama berinisial R dan 7 orang lainnya yang diduga anggota geng motor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang bidan desa berinisial MR ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara suami dari sang bidan juga ditemukan tewas dalam posisi gantung diri. MR, seorang bidan desa yang mengabdikan dirinya selama puluhan tahun di Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor ditemukan tewas di rumahnya. Korban tewas dengan posisi tergeletak di lantai rumah. Sementara suami korban MI, 52 tahun ditemukan gantung diri. Peristiwa tewasnya sepasang suami istri itu diketahui saat pembantunya memanggil MI di rumahnya Minggu pagi. Karena tak ada jawaban, pembantunya lalu menengok ke jendela. Namun saat dilihat, terlihat jasad MI tergantung di dalam rumah. Pembantunya pun lalu melaporkannya ke pihak perangkat desa setempat hingga mendatangkan polisi. Tak jauh dari jasad tergantungnya MI, ditemukan jasad istrinya yang seorang bidan desa itu. Terjadi gantung diri, di mana yang gantung diri adalah seorang laki-laki, kemudian istrinya juga meninggal dalam keadaan tergeletak di lantai. Kemudian terkait dengan motif masih pendalaman pihak Polsek Jasinga. Sementara itu, menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, tidak ada tanda-tanda keributan karena keduanya sudah menjalin rumah tangga sekitar 30 tahun silam. Tidak ada masalah apapun, di tempat kerja seperti biasa, ceria, dan memang orangnya supel. Tapi kami juga tidak tahu sampai terjadi kronologi seperti ini. Dalam hal pekerjaan tidak ada masalah. Saat diperiksa petugas, pada tubuh korban sang istri mengalami lebam di bagian mata kiri. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut pada kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi jika kabel semeraut tidak dibenahi. Anyusi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.